Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus Kristus. Rutin kita disiplin diri untuk selalu berjumpa dengan Yesus melalui doa dan baca firman Tuhan. Kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Kita hidup sampai detik ini semua anugerah Tuhan. Selagi Tuhan memberikan kita nafas, memberikan kita sehat, ayo kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, masih ada di Jember Hubungan Pelayanan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, disertai perjamuan kudus minggu pertama di bulan Oktober. Tiap hari, tiap saat kita melangkah berjalan dengan Yesus. Selagi Tuhan berikan kesehatan, ayo kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Selama hamba masih bernafas, haleluya, ku mau terus melayani Tuhan. Jikalau nanti kelak aku dipanggil Tuhan, aku akan memandang wajah Tuhan Yesus. Selagi hamba masih bernafas, ku mau selalu memuji Tuhan. Jikalau nanti hamba dipanggil Tuhan, ku mau hidup bersama dengan Yesus selamanya. Selama hamba masih hidup sehat, haleluya, ku mau cinta dan taat pada firman-Nya. Jikalau nanti hamba dipanggil Tuhan, ku mau selalu bersama Tuhan Yesus. Di dalam kitab Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ku mau setia dan taat sampai akhir selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan malam hari ini mulutku, pikiran dan hatiku, untuk kami hamba-Mu membaca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku, pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Selama hamba masih bernafas, haleluya, hamba tetap menjadi pengerja-Mu Bapa. Jikalau Engkau panggil aku pulang ke surga, aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Oh haleluya, aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan. Inilah komitmen kita bersama. Selama hamba masih bernafas Tuhan, pakai hidupku menjadi pengerja-Mu, melayani pekerjaan Tuhan. Jika Engkau panggil aku, dipanggil pulang ke surga, aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan kita.
Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 150 ayat ke-6 dikatakan, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Berarti kalau seseorang sudah dipanggil Tuhan mati, sudah tidak bisa memuji Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan di sini, biar segala yang bernafas. Berarti kalau sudah tidak bernafas, sudah tidak bisa lagi memuji Tuhan. Seperti kalau seorang sudah, mohon maaf ya, sudah meninggal mati, saudara bangun-bangun nggak bisa bangun dia. Ajak muji Tuhan nggak bisa. Tapi selagi kita hidup, seperti saya masih Tuhan berikan kesehatan, saya bisa main gitar, saya bisa menyanyi. Waktu itu mari Bapak Ibu, kerinduan kita selama masih bernafas, selama hamba masih bernafas, ku mau tetap menjadi pengerjamu, pelayanmu Bapa. Jikalau hambamu dipanggil pulang ke surga, aku tetap berjumpa dengan Yesus, memandang akan kemuliaan Tuhan. Oh haleluya. Kita menjadi anak Tuhan punya harapan. Kita tidak selesai di dunia ini Bapak Ibu. Di dunia ini sifatnya sementara, dunia akan lenyap. Tapi bagi siapa yang cinta Tuhan Yesus, oleh karena itu mari Bapak Ibu bersama saya, kita bersama-sama, ayo kita cinta Tuhan. Kita mau taat kepada firman-Nya. Selagi Tuhan berikan kita nafas, selagi Tuhan berikan kita sehat, selagi Tuhan berikan kesempatan, sekeluarga, ayo kita semua ikut Yesus dengan setia. Kau mau ikut Yesus selama-lamanya, sampai hidup di surga selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan baca firman Tuhan. Oh, senang sekali sukacita kita ikut Yesus, karena bersama dengan Yesus kita penuh dengan damai sejahtera. Oh, luar biasa. Kita mau baca sekarang Matius 12, saudara ya, berurutan. Kemarin kita baca Matius 12 ayat 1 sampai 12, 1 sampai 8, terus ayat 9 sampai 15a. Sekarang kita mau baca 15b sampai 21. Perikopnya, Yesus hamba Tuhan. Nah, seperti dalam pujian tadi, saya bersama Bapak Ibu adalah hamba Tuhan. Yesus rendah hati, dia sebagai hamba. Rendah hati dia, sungguh rendah hati. Padahal Tuhan Yesus dalam Alkitab nanti akan datang, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Firman Tuhan katakan di 15b, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Coba ini, semua orang ya mengikuti Yesus dan semua disembuhkan. Tidak satu pun terkecuali, semua sembuh total. Wah, bangga saya ikut Yesus. Berarti Bapak Ibu bersama saya ikut Yesus selama-lamanya. Segala macam problem persoalan kita hadapi, pikul salib. Tapi kata firman Tuhan Matius 11, 28, 29, pikul aku yang pasang. Beban ringan semua kalau bersama Yesus. Kita tidak pernah sendiri. Biarpun kita menghadapi percobaan yang berat apapun, tapi kita mau selalu dekat dengan Yesus. Di situ Tuhan ambil alih, dia take over, saudara. Ya, bersama dengan Yesus. Semua ditolong sama Tuhan, ya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Memang belum saatnya, saudara, ya. Nanti suatu saat akan diketahui seperti waktu Mordekai dan Esther tidak diketahui oleh Yahudi, kan? Tapi ada saatnya nanti diketahui. Demikian Yesus, belum saatnya, ya, diketahui sebagai Mesias. Makanya Yesus begitu rendah hati, dia sebagai hamba, dia berkatakan dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Tapi dilarang, biarin aja, ya, nanti waktunya Tuhan. Jadi Yesus rendah hati, jadi supaya mereka melihat Yesus sebagai manusia biasa, tapi supaya mereka ada pendekatan sebagai human beings, ya. Luar biasa cintanya Tuhan. Ayat 17, supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, ini nubuatan Nabi Yesaya ini kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung dari sekarang 2000 tahun, 700 tahun lebih yang lalu, saudara, ya. Apa katakan di sini? Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini tertulis, nanti saya mau baca berikutnya sampai selesai, ya. Ayat 19, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ayat 21 yang terakhir, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Amin.
Mari kita buka firman Tuhan. Ini nubuatan Nabi saya, kan di ayat 18 dikatakan ayat 17 sampai 21, ini nubuatan Nabi saya. Tertulis di mana? Nah, jadi supaya Bapak Ibu tahu, itu tertulis Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Sama Saudara ya. Saya mau baca. Yesaya 42 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suara jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Amin. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Di sini katakan yang pertama, Yesus sebagai hamba Tuhan. Jadi menjadi teladan buat kita semua. Mari, Bapak Ibu juga harus menjadi hamba. Karena Tuhan berkata pula di dalam Matius 20 ayat 28, Yesus datang bukan untuk mau dilayani, tapi dia mau melayani. Lihat di Matius 20 ayat 28, Yesus sebagai hamba. Sama seperti yang manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya menangis. Kalau saya baca ayat firman Tuhan dari Yesus, begitu sangat rendah hati. Yesus menjadi teladan yang sempurna, pribadi yang sempurna. Dia begitu baik. Dia menjadi hamba Tuhan yang pilihan rencana dari Tuhan yang sempurna. Termasuk Bapak Ibu bersama saya. Marilah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipilih sama Tuhan. Ya, yang dicinta, yang kukasih, yang padanya ku berkenan. Jadi kita harus cinta sama Tuhan dan kita menjadi hamba yang berkenan. Mohon maaf, saya batuk. Keselak saudara. Mari kita yang pertama jadi hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Menjadi hamba yang dikasih Tuhan. Menjadi hamba yang berkenan sama Tuhan. Terus dikatakan di situ, ya, ia tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengarkan suaranya. Jadi Yesus menyampaikan firman Tuhan, tapi banyak orang tidak respon. Termasuk saya menyampaikan firman Tuhan ini pagi malam. Tidak semuanya pasti saudara yang saya kirim mendengarkan. Hanya berapa orang. Memang masuk ke surga, Matius 22:14. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih sama Tuhan. Banyak orang maunya senangnya terima berkat Tuhan, tapi tidak mau pikul salib Tuhan. Banyak hanya mau minta kesembuhan, tapi sudah tahu dia pergi jauh dari Tuhan. Banyak. Itu orang Samaria, ya, banyak yang ditolong sama Tuhan. Ya, 10 orang sakit kusta, 10 kusta, ada orang sakit kusta 10 yang datang kepada Tuhan. Hanya 1 orang, yang 9 lupa. Jangan sampai kita tidak setia sama Tuhan, ya. Karena Tuhan begitu setia, dia cinta kita. Dia begitu baik. Kalau sudah lihat ini ya, ayat 20. Bulu yang patah terkulai, ya, tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalan tidak akan dipadam. Semua yang letih lesu, semuanya yang tidak ada harapan, yang menurut kita, wah sudah kita patah semangat, gak ada harapan. Ya, dikatakan bulu yang patah, kalau sudah patah, terkulai, sudah nggak ada guna, tapi tidak diputus sama Tuhan. Kalau kita lihat ada barang-barang yang sudah hampir putus, ditarik langsung putus. Tapi Tuhan tidak diputuskannya. Coba ini, berarti Tuhan baik sekali. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sumbu yang pudar, jadi sumbu yang sudah rusak, mau habis. Ya, tidak langsung kalau kita ganti sumbu. Tapi kalau Tuhan, artinya kita manusia yang sebetulnya tidak ada harapan. Kita manusia berdosa yang sudah hilang kemuliaan Allah. Yang tidak ada harapan apapun. Yang seharusnya sudah kehidupan kita sudah tidak ada guna apa-apa. Maka saya katakan, Tuhan, aku hambamu yang tidak berguna apapun. Tapi justru Tuhan mau pakai setiap kita. Ini di dalam Yesus, di dalam dunia kita tidak berguna. Tapi di dalam Yesus kita menjadi berharga dan mulia. Ini karena cintanya Yesus, seperti Yesus 43:4. Kita berharga, kita mulia oleh karena katanya firman Tuhan. Aku mengasihi engkau, Yesus yang cinta kita. Maka itu Yesus begitu baik. Yesus begitu cinta kita semua. Ya, dari ayat 21, dan padanya lah bangsa-bangsa betul. Semuanya harus berharap kepada Tuhan. Karena Yesus akan datang sebagai Raja segala Raja. Oleh itu mari melalui firman Tuhan. Yang pertama, kita menjadi hamba Tuhan. Yang dicinta sama Tuhan. Seperti Yesus adalah hamba Tuhan. Yang dicinta oleh Bapa di surga. Dan yang berkenan. Mari kita juga sama.
Kita harus menjadi kerinduan kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang dicinta Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Hamba Tuhan yang dicinta Tuhan. Hamba yang dipakai sama Tuhan. Dan ada Roh Kudus. Aku akan merohku kepadanya, ke atasnya. Dan Roh Kudus akan bersama kita. Tiap hari, setiap saat. Kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan Roh Kudus akan menyertai kita. Dan hidup kita menjadi berkat. Memberikan harapan. Ada orang yang hopeless. Ada orang yang pesimis. Sudah tidak ada harapan lagi. Tapi sampaikan di dalam Yesus ada harapan. Seperti di dalam Amsal Sulaiman. Saya kasih ayat penata terakhir. Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 28 dikatakan demikian. Saya mau buka Alkitab saya. Jadi saya selalu sebagai hamba Tuhan setia selalu pakai Alkitab. Bagi rekan-rekan hamba Tuhan, tolong kalau khotbah saya sebagai hamba Tuhan senior sudah ya. Cukup senior karena saya melayani Tuhan ya 64 tahun dari tahun 1961. Ya, saya sudah melayani Tuhan. Ya. Ya, dari saat ini jadi 64 tahun ya. Jadi dari 1956 saya lahir, 1961 ya kan. Sekarang 2025. Saya melayani Tuhan, makanya saya memberikan nasihat kepada hamba Tuhan seringkali khotbah dan hamba Tuhan pakai laptop jangan. Saya sarankan, ini saran saya, kalau saudara tidak nurut, hamba Tuhan tidak apa-apa. Ya, mengenal firman Tuhan dari Alkitab loh, bukan dari laptop, bukan dari HP. Ya, banyak tuh saya lihat kalau hamba Tuhan khotbah dari HP, tolonglah pakai Alkitab. Saya buka Alkitab ya. Mazmur Amsal Sulaiman 20 ya, dikatakan harapan itu masih ada Saudara. Ya, oleh karena itu mari kita mau sungguh sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau cinta Tuhan. Ya, harapanmu masih ada ya. Jadi kita di dalam Yesus ada harapan ya, tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 Tuhan sudah merancangkan rancangan masa depan yang penuh harapan. Saya mau baca ini. Amsal Sulaiman 23 ayat 18. Amsal Sulaiman, Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Di dalam Yesus tidak ada harapan yang hilang, enggak ada. Di dalam Yesus Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena setiap langkah kita, kalau dalam Amsal 20-24 tadi, itu tiap langkah kita diatur sama Tuhan ya. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan sendiri? Kita tidak tahu jalan hidup kita, tapi yang penting kita tahu Yesus. Jalan Yesus ada jalan menuju kebenaran, dan kebenaran Tuhan akan membawa kehidupan kekal buat selama-lamanya. Dan jelas harapan kita ada, kata Amsal 23:18. Karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mau selalu berharap kepada Tuhan, karena pengharapan kepada Yesus satu-satunya ada janji yang sempurna. Mari melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita komit, kita menjadi hamba Tuhan yang dipilih Tuhan, hamba Tuhan yang cinta sama Tuhan, hamba Tuhan yang berkenan sama Tuhan, hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita dipakai sama Tuhan menjadi berkat buat banyak jiwa-jiwa. Beritakan firman Tuhan, supaya kalau berjumpa dengan jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang berkata tidak ada harapan, tapi katakan sungguh masa depan masih ada. Di dalam Yesus ada harapan. Karena firman Tuhan katakan, bulu yang patah tergolai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Di dalam Yesus semua yang kelihatannya sudah tidak berguna, yang kelihatannya yang sudah akan diputuskannya, tapi Tuhan bilang tidak akan diputuskan. Yang sudah patah terkulai, yang kelihatan sudah tidak ada harapan, sudah patah terkulai, sudah lemes, nggak ada harapan lagi, tapi Tuhan akan bangkitkan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan Yesus. Selagi kita mau hidup, selagi kita hidup ini, selagi kita bernafas, ayo kita melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerja-Mu Bapa. Jikalau nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhanku. Oh haleluya. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerja-Mu. Jikalau nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhan Yesus. Amin, haleluya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang berkenan, yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Aku menjadi hamba yang setia pada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menjadi hamba yang setia, hamba yang dicinta Tuhan, hamba yang dipilih Tuhan, hamba yang berkenan di hati Tuhan, hamba yang penuh dengan Roh Kudus, dan hamba memberikan semangat buat jiwa-jiwa yang tidak punya harapan. Berikan harapan, karena firman Tuhan katakan Amsal Sulaiman 23:18, harapan masih ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Immanuel, puji Tuhan.